Kang Dalu Romo, selamat malam. Wes, Kang Dalu. Monggo, Pak. Duh, maaf mengganggu ya Romo ya. Oh, mboten napa-napa, monggo lebih santai wong iki. Monggo. Wonten kersa napa? Gini Romo, tadi tuh ada salah satu umat yang bertanya pada saya. Ini kan bulan arwah. Iya. Nah, itu tuh sebetulnya maksudnya apa ya Romo? Saya kok bingung mau menjelaskan ke orang tersebut. Oh, begitu. Ya, ini sebetulnya bulan yang dikhususkan oleh magisterium gereja, di mana kita itu diminta untuk merenungkan kematian. Nah, sembari kita, kalau kaitannya dengan kematian, kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Kita doakan mereka, Iya, iya. supaya akhirnya mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga. Itu, dan inilah yang membuat kita semua warga gereja sebagai pengikut Kristus tidak hanya hidup pokoknya sekedar hidup, tetapi ada bulan khusus yang memberikan peringatan kepada kita. Oh, ini kita merenungkan kematian, ini kita mendoakan orang-orang atau saudara-saudara yang meninggal agar diampuni dosanya dan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga. Oh, ya, ya, ya. Nah, kalau kemudian kita itu mengadakan misa, misa arwah, itu tujuannya untuk apa, Romo? Oh, dalam perayaan Ekaristi itu kita tidak hanya mengenangkan tentang Tuhan Yesus Kristus, di mana beliau pernah sengsara, wafat, dan bangkit, tetapi Yesus sendiri hadir, dan disitulah peristiwa penebusan itu terjadi. Ya, ya, ya. Dan yang ditebus itu termasuk saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, Yang sudah meninggal itu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita misa arwah ini ada daya yang lebih luhur. Doa-doa itu penting, tetapi Ekaristi arwah itu jauh lebih luhur. Saudara-saudari yang terkasih, memang menjadi ciri khas gereja Katolik berdasarkan ajaran gereja bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia ini saja. Yang di dunia ini hanya sementara. Masih ada kehidupan lain, yakni di alam lain, yakni di akhirat. Dan itulah kehidupan yang kekal. Dan seperti yang diungkapkan oleh saya sendiri tadi awal misa, bahwa kita itu sebagai kawanan, sebagai komunitas gereja, dan ada 3 keanggotaan gereja. Jadi kita jangan merasa yang hidup ya, yang ada yang hanya ya kita ini yang kelihatan. Maka saya mengatakan keanggotaan gereja yang pertama adalah kita yang masih mengembara di dunia ini, yang kelihatan seperti ini. Yang kedua adalah para kudus di surga yang kita rayakan misa pagi tadi. Dan yang ketiga, saudara-saudara kita yang masih disucikan di alam penyucian. Kok bisa seperti itu? Kelihatan bahwa yang masih hidup, ya kita ini memang masih hidup di dunia, kelihatan, tidak perlu dijelaskan. Para kudus adalah mereka yang berada dalam kerajaan surga. Kita mengenal ada Santo Santa. Kita percaya mereka para kudus yang sudah ada dalam kerajaan surga karena memang terbukti kesucian hidupnya ketika mereka hidup di dunia ini. Lalu ada juga mereka yang masih dalam api penyucian. Mereka tidak
di neraka, tetapi mereka belum sampai di surga. Disucikan dulu. Keinginan mereka, dan pasti adalah keinginan kita yang masih ada dalam api penyucian, adalah agar mereka bisa sampai bergabung dengan para kudus di surga. Jangankan mereka yang masih di api penyucian, kita sendiri pun pengennya besok kalau kita mengalami alam kekal langsung menuju kerajaan surga. Nggih mboten? Sama. Nah, mereka yang ada di alam api penyucian ini adalah mereka yang kita doakan pada hari ini dalam Ekaristi Arwah. Bukan berarti ketika kita mendoakan, ketika kita misa arwah ya menunggu tanggal 2 November atau tanggal 1 sore. 1 November sore ini bukan berarti menunggu itu. Mendoakan mereka yang masih di alam penyucian itu setiap saat. Kalau cara Jawa tradisi kita mengenal ada nelung dino, mitung dino, matang puluh dino, 3 hari, 7 hari peringatan, 40 hari, terus nyatus 100 hari, terus habis 100 berapa? Setahun, 1 tahun peringatan, 2 tahun, 2 tahun peringatan, lalu nyewu. Setelah 1000 hari apakah masih didoakan? Masih. Saya pernah menghadiri perayaan Ekaristi Arwah nenek moyang dari sebuah keluarga, itu peringatan 50 tahun meninggalnya eyang siapa gitu ya, di sebuah desa tentunya. Dan yang hadir di situ adalah seperti satu kelurahan, padahal itu satu terah keluarga. Dan ini merupakan tradisi yang bagus untuk mendoakan mereka. Dan harus dikatakan bahwa mereka ini bisa sampai ke api penyucian atau sampai di kerajaan surga, itu juga bergantung hidup mereka di dunia ini seperti apa dulu. Tentu saja mereka yang memang hidupnya baik, hidupnya suci, mereka kita percayai sebagai orang kudus. Orang kudus itu bukan hanya mereka santo santa yang ada dalam daftar santo santa dalam buku itu terus menjadi nama baptis kita, bisa jadi saudara-saudara kita yang memang hidupnya suci sehingga mereka boleh pantas ke sana. Lalu mereka yang kita doakan, yakni mereka yang masih di dalam api penyucian, ini adalah merupakan sebuah berkah pertolongan yang diharapkan mereka yang masih di api penyucian ini mengharapkan doa-doa kita. Doa itu penting untuk arwah, dan yang paling luhur, paling berdaya adalah Ekaristi Arwah. Karena di situ kita mengenang sengsara wafat dan wafatnya Yesus, bahkan kebangkitan Yesus. Dan berkat kebangkitan Yesus, mereka yang percaya dan menjalankan apa yang menjadi kehendaknya juga turut dibangkitkan. Mereka yang berdosa kita wujudkan dalam Ekaristi Arwah, dosanya dibersihkan dengan darah Kristus. Kita percaya itu. Maka Gereja Katolik mengatakan segala suatu kegiatan gereja yang doa-doa dan liturgi gereja yang paling puncak adalah Ekaristi. Bukan hanya mengenangkan ketika perjamuan malam terakhir, tetapi Yesus hadir sendiri, mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dosa manusia, menebus dosa kita, dan juga
menebus dosa-dosa saudara kita yang mungkin masih di api penyucian itu. Saudara-saudari yang terkasih, maka memang seandainya kita itu mendoakan mereka, bahkan karena kelemahan kita juga tidak tahu yang kita doakan itu masih di alam api penyucian atau sudah masuk di dalam kerajaan surga, tetaplah berdoa. Kita mengimani mereka yang kita doakan, dan karena doa-doa kita, mereka sekarang sudah masuk dalam kerajaan surga. Mereka adalah saudara-saudara kita yang di surga itu adalah mereka yang tahu terima kasih. Artinya apa? Mereka pun akan mendoakan kita. Bahkan mereka itu akan membentengi hidup kita dari segala godaan iblis, segala mara bahaya. Maka inilah ajaran Gereja Katolik yang kita imani bersama. Mungkin di ajaran-ajaran agama lain punya kekasannya sendiri-sendiri. Apakah ada peringatan arwah atau tidak, toh mereka dengan ajarannya masing-masing. Tetapi kalau kita mengimani Yesus Kristus dalam ajaran Gereja Katolik, maka kita percaya akan kekuatan doa dan ekaristi arwah. Maka istimewa pada malam hari ini, sore hari ini, dan besok pagi tentunya secara khusus kita merayakan ekaristi, mewujudkan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kita doakan agar mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga. Iya. Nah, kita kan diminta mendoakan arwah, Romo, baik pada saat misa ataupun pada doa-doa pribadi. Nah, apakah para arwah itu juga mendengar doa-doa kita ya, Romo ya? Ya tentu saja. Karena itu yang mereka harapkan, itu yang mereka butuhkan. Ketika mereka mati, bukan berarti putus hubungan dengan yang hidup. Jalinan hubungan itu masih ada, jalinan cinta kasih dengan yang hidup, yang mencintai mereka saudara yang sudah meninggal itu, dengan cara diwujudkan cintanya itu dengan doa-doa untuk mereka yang sudah meninggal. Sekali lagi, supaya mereka yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya dan diterima oleh Allah dalam kerajaan surga. Dalam hal ini doa ditujukan kepada Tuhan. Kita mohon kerahiman Allah, karena Allah yang Maha Rahim itu berbelas kasih kepada saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan itu. Waduh, sendirian lagi. Kemarin masih banyak arwah-arwah, sekarang sendirian lagi. Kapan dipanggil ya? Pak, rasa-rasanya dosa saya juga nggak terlalu banyak, masih umum, tapi kok lainnya udah dipanggil saya sendirian. Tobat. Duduk dulu. Satu. Loh, ada arwah juga. Mas arwah. Nunggu panggilan juga, Mas. Nunggu panggilan, Mas. Lainnya sudah pada dipanggil. Lah kok jenengan derek? Ya enggak apa-apa. Oh. Tempatnya juga sejuk kok. Oh iya. Lah sampean matinya kenapa, Mas? Saya bunuh diri, Mas. Aduh, bunuh diri. Pasti lama, Mas. Ya, Pasti lama. Ya, saya menyadari, Mas, dosa-dosa saya dengan saya bunuh diri. Saya mungkin akan lama lebih dari jenengan, Mas. Ya enggak apa-apa. Mau saya lama juga enggak masalah. Bunuh diri kenapa, Mas? Karena terhimpit ekonomi, Mas. Aduh, ya udahlah. Enggak apa-apa, udah terlanjur mati, Mas. Jadi disesali enggak ada gunanya. Nggak bisa disesali. Ya enggak apa-apa. Ya, harapan saya sekarang hanya minta doa dari keluarga. Doa cara apa, Mas? Saya Katolik. Wah, sama. Salaman lagi. Oh iya. Wah, Ada yang baru lagi, Mas. kelihatannya mbak-mbaknya, Mbak Arwah. Baru ya, Mbak? Iya, saya minggu ini baru sampai sini. Naik apa, Mbak? Saya juga bingung
saya ini masih menunggu panggilan. Oh, Padahal saya sudah banyak berdoa dan mohon pengampunan, tapi kok ya belum dipanggil sampai sekarang. lah ini masnya ini juga lama mbak, Oh, saya lama, Mbak. paling lama Sabar. ini. Yang sabar ya mas ya. Gusti. Sabar proses. Iki kapan aku mlebu seleksi? Sapa meneh ini? Baru Janjannya Baru Janja. Sebenarnya aku harusnya udah masuk seleksi ini, udah pantas dipanggil. jenengan arwah baru ya mas? Iya. Oh, pantesan. Salah masuk, Mas. Saya mau tanya, Mas, kok jenengan katanya panas dipanggil itu alasannya apa, Mas? Ini loh, Jan itu aku harusnya dipanggil. Soalnya sanggup di dunia udah banyak, perhiasan ada, duit banyak, pangkat di dunia udah tinggi. Lah kok masih di sini aja? Lah jenengan didoakan sama keluarga tidak? Duh Mas, aku nggak tahu Aku tuh malah denger-denger anakku tuh seneng, nek aku mati. Iki sih jenenge namanya owah. Ya toh? Owah itu pikirannya wis rapas. Wong kita mati di sini tuh hanya mengandalkan apa? Apa yang pernah kita kerjakan di dunia. Itu akan dapat balasannya. Iya, bener itu mas. Di Itu. sini tuh uang tidak berlaku mas. Ah, Kita hanya tenane? butuh doa. Iya bener. Masa sih? Doa dan kita menyadari kesalahan-kesalahan kita dulu di dunia. Padahal aku tuh udah nyiapin uangnya loh Mas, segepok. Aduh, bapak-bapak ini masih aja mikirin uang. Namanya juga owah, Mbak. Orang owah, arwah owah itu ya seperti ini. Ya enggak toh Pak. Dulu tuh ya, saya di dunia itu adalah pengembang. Sampai saya mati itu saya mbak duit itu. Mana duitnya, Mas? Hah? Ada pokoknya. Tidak bisa. Kita di arwah itu tidak bisa membawa harta benda. Yang kita bisa bawa itu adalah kebaikan pada sesama. Dan situ ngandalkan apa? Harta dunia ya tidak bisa. Harusnya situ mengandalkan doa-doa dari anak-anak cucu, saudara-saudara. Betul itu mas. Gak bakalan diterima uang bapak-bapak. Malaikat gak bakalan terima uang. Padahal ya, saya tuh udah nyiapin uang banyak banget. Gue nyogok malaikatnya. Menopo? Biar saya tuh cepat masuk surga. Berat ngerasa emang wah itu. Sudah tak bilang harta itu tidak ada gunanya, Mas. Di sini. Maaf ya bapak-bapak, saya dipanggil. Saya mendahului dulu. Oh iya. Mau kemana mbak? Saya sudah dipanggil. Mas. Dipanggil. Ya ini contoh. Mungkin dulu di dunianya itu orang baik. Buktinya mati aja sudah bisa bawa rosario. Benda dunia artinya buatan manusia bisa menjadi benda rohani. Betul itu. Kita Jenengan bawa enggak? enggak. Sampean? Apalagi saya. Nah, nek sampean ora percaya wong sampean bunuh diri kok. Iya. Ya waktu itu saya dibawain, tapi sekarang saya tidak bisa pegang. Nah, Itu loh. Buktinya ini loh. Mbaknya tadi baru aja berapa hari sudah dipanggil. Kita ini nanti kapan ini? terus Saya tahu Mas, saya kok jadi cemas ya. Mau berapa lama lagi kita di sini? Ya yang sabar aja mas, semua itu perlu proses. Mungkin perlu tambahan doa-doa lagi dari keluarga-keluarga kita mas. bener Mas, saya masih ingat walaupun saya itu jarang baca kitab suci. Saya masih ingat kita itu harus terus mendoakan orang yang meninggal. Karena Tuhan itu akan menghentikan hal yang kecil di dunia. Itu ingat saya, kurang lebihnya seperti itu. Makanya sekarang kita banyak berharap keluarga kita, teman kita, saudara kita tuh mendoakan kita supaya kita cepat-cepat panggil. Iya Mas, tapi aku tuh ragu apakah keluarga kita tuh ingat sama kita di dunia sana itu. Aku kok cemas ya. Mau berapa lama lagi kita di sini? Yang sabar mas. Sekarang kita tuh jenengan, saya berserah pada yang Kubar Gusti. Kita minta doa-doa dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, supaya kita cepat naik ke surga. Wah, aku udah dimikir ini, udah kelingan. Nih, satu kelingan. Kelingan tuh ya, ketika saya masih hidup, saya tuh pernah baca atau dengar khotbah Romo itu mengatakan bahwa kita harus terus mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Karena Tuhan itu memperhatikan
hal-hal yang kecil di dunia, di bumi. Maka sampean jangan khawatir. Ya Tuhan, semoga suamiku kau ampuni dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Amin. So sweet, Jan. lega. Semoga semua orang yang masih hidup di dunia, di dalam perjalanan, selalu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Amin. Ya, ya. Kasih Romo. Ya. Baik Romo, ini saya sudah ditunggu. Oh, ditunggu apa? Nah, istri saya Romo. Oh. Saya mau pamit dulu Romo. Lah kok tergesa-gesa. Nggak minum dulu. Udah, Romo. Nanti saya buatin. Sudah. Saya masih punya intek loh. Saya tuh masih kenyang Romo. Iya. Oh, Tadi udah dibuat. oh ya sudah. Ya. Ya. Nanti saya makan sendiri aja. Oh, iya. Ya. Baik Romo, terima kasih sekali. Monggo. Ya, saya mau pamit. Salam buat istri. Ya, Romo. Berkah dalam Romo. Berkah dalam. Jangan Iya. lupa saudaranya yang sudah meninggal didoakan. Ya, Romo. Ya. Matur nuwun Romo. Ya, monggo. Romo, monggo. Monggo nderek akeh.